Mari kita siapkan hati kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, kami percaya Tuhan selalu ada. Mari kita sama-sama pujikan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta Engkau Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita nyanyikan Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosanna to the King. Kami agungkan Engkau Tuhan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana.
Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes God, hanya Engkau Allah yang lain. Salam damai sejahtera, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sampai dengan saat ini masih mengasihi kita, memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan kepada hidup kita sehingga hari lepas hari mampu kita lewati bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara ini, kita tetap berdoa buat Bapak Bupati yang positif juga kena virus COVID ya, dan kita tidak mengendorkan iman percaya kita, walaupun keadaan semakin memburuk, tetapi justru kita semakin dekat dan memiliki kekuatan yang semakin teguh di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, pagi hari ini kita ingin melanjutkan pelajaran pada minggu yang lalu tentang yang terbesar dimulai dari yang terkecil. Saya akan membacakan dalam Injil Matius 18. Buat Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yaitu siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat 1 sampai dengan 5, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, banyak petinju yang hebat. Siapa yang tidak kenal Mike Tyson? Dan siapa yang tidak kenal George Foreman? Dan siapa yang tidak kenal Evander Holyfield? Dia adalah petinju-petinju yang hebat, dia adalah petinju-petinju yang terkenal. Tetapi ketika kita bertanya, siapakah maestro petinju? Hanya ada satu, yaitu Muhammad Ali. Banyak pebulu tangkis yang hebat. Lim Swee King, petinju yang bulu tangkis yang hebat. Tapi siapakah maestro bulu tangkis? Rudi Hartono. Banyak pelukis yang hebat, tapi hanya satu pelukis maestro di Indonesia yang diakui sebagai maestronya, yaitu Avandi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mengapa disebut sebagai maestro? Maestro adalah orang yang ahli di dalam bidangnya. Kalau tadi saya katakan Muhammad Ali, maestro petinju, karena dia bisa mempermainkan satu permainan yang cantik dalam pertarungan. Dialah yang terbesar. Seperti itulah gambarannya Bapak Ibu. Tuhan menetapkan kita bukan untuk menjadi yang terkecil, tapi menjadi maestro, menjadi yang terbesar. Dan ternyata untuk menjadi yang terbesar, itu dimulai dari hal yang terkecil. Ini konsep untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan menjadi yang terbesar. Bukan sekedar masuk dalam kerajaan surga. Dan kita sangat percaya pada pagi hari ini, sebab berita ini disampaikan bukan oleh orang yang tidak tahu tentang kerajaan surga. Berita ini disampaikan oleh pemilik dari kerajaan surga itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita sangat yakin untuk menjadi yang terbesar,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Minggu yang lalu saya katakan ada kegentaran dalam hati kita, Bapak Ibu. Ada kegentaran dalam hati kita. Karena ini tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga, yang pertama adalah jika kamu tidak bertobat. Yang dimaksud dalam konteks ayat ini adalah kepenuhan dari pikiran murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan, adalah kepenuhan dalam pikiran dia itu sudah penuh dengan hukum-hukum Taurat. Jadi jika kamu tidak bertobat dalam pengertian, jika kamu tidak mengeluarkan isi dari otakmu itu tentang hukum Taurat dan kemudian diganti dengan hukumnya Tuhan, nanti sore akan saya sampaikan mengenai hukum roh. Saya harap Bapak Ibu punya waktu untuk bisa memperlengkapi pengetahuan ini, nanti sore akan saya sampaikan. Jika itu tidak diganti, tidak diisi dengan hukumnya Allah, enggak bisa. Akan ada penolakan terhadap Tuhan Yesus jika tidak dilakukan hal itu, dan itu terbukti. Ketika ahli-ahli Taurat itu menolak Tuhan Yesus, itu adalah satu bukti bahwa pikiran mereka sudah penuh dengan konsep-konsep hukum Taurat. Jika kamu tidak bertobat, setelah bertobat kemudian harus menjadi anak kecil, baru di situ masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan surga, baru masuk dalam kerajaan surga, belum di konsep tentang yang terbesar. Kemudian Tuhan melanjutkan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar. Berarti intinya itu ada pada anak kecil itu tadi, pengertian anak kecil. Jadi kisah pertengkaran ini 3 kali dalam Alkitab Bapak Ibu, dan kita memahami karena Tuhan Yesus memilih murid-murid itu bukanlah orang-orang yang sempurna. Tuhan memilih 12 murid itu adalah mereka-mereka yang punya temperamen seperti Petrus. Mereka tidak punya pengetahuan tentang Tuhan yang sangat tinggi seperti ahli Taurat, karena mereka bukanlah ahli Taurat. Mereka adalah para nelayan. Tapi Tuhan pilih. Sehingga ketika Tuhan menyampaikan tentang hal yang terbesar, yang Bapak Ibu baca di dalam Injil Matius 5, jika engkau tidak melakukan hukum Taurat dan mengajarkannya, maka engkau yang terendah di dalam kerajaan surga. Artinya ada level-level di dalam kerajaan surga itu, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang terbesar, ada yang terendah. Minggu yang lalu saya sampaikan betapa kurang ajarnya kita ketika kita berkata asal masuk surga saja puji nama Tuhan. Sama sekali bukan itu. Menjadi yang terbesar. Amin. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, sekarang coba kita lihat di dalam Injil Matius yang tadi kita membaca ya, Matius 18 ayat 1 sampai dengan yang kelima, bahwa inti terbesar itu adalah seperti seorang anak kecil. Minggu yang lalu saya review secara cepat bahwa anak kecil di sini adalah lambang pertobatan, perubahan pikiran. Seperti ya saya mengutip seorang filsuf dari Cina, Lao Tse ini berkata pikiran yang terisi penuh tidak mungkin dapat diperharui kalau pikiran itu penuh. Sebaliknya pikiran yang kosong berguna diisi oleh pengetahuan yang baru. Nah inilah Bapak Ibu, jadi ini sekedar gambaran saja, bukan ini kebenaran ya Lao Tse ini. Tapi saya ingin memberikan gambaran sejelas-jelasnya kepada Bapak Ibu, kalau kita punya pikiran
yang sudah diisi sebelum mengenal Tuhan Yesus, betapa sulitnya kita menerima Dia. Maka hidup kita adalah hidup bukan karena kebenaran Kristus, tapi kebenaran menurut pikiran kita. Jadi perlu pertobatan, pembaharuan akal budi kita. Itu anak kecil. Yang kedua, merendahkan diri, artinya adalah persaingan antara murid pada waktu itu menjadi yang terbesar. Kemudian diredam oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan mengambil anak kecil dan menempatkan kepada mereka di tengah-tengah mereka. Supaya mereka tidak bertengkar lagi tentang siapa yang terbesar. Tetapi Tuhan mau bukan pertengkaran, tetapi perubahan dan hidup seperti anak kecil. Jadi anak kecil ini lambang ketidakberdayaan. Daripada engkau bertengkar, itu lambang kekuatan, saling otot-ototan. Dan itu kan kita lihat Bapak Ibu. Semua orang percaya dalam agamanya kan begitu. Memakai kekuatannya. Memakai kekuatannya untuk menyingkirkan orang lain dan menganggap dirinya yang terbesar, dirinya yang layak masuk dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan anak kecil adalah lambang ketidakberdayaan dibandingkan dengan orang dewasa. Kalau ketidakberdayaan, lalu bagaimana kalau kita tidak berdaya? Maka kita punya sumber kekuatan yang dapat kita andalkan. Amin Bapak Ibu. Saya perjalanan cukup luar biasa minggu ini. Karena beberapa waktu yang lalu, ya entah kenapa hati saya sangat rindu untuk melihat saudara-saudara kami ya, yang di Pandaan itu yang sakit kanker. Perjalanan cukup muter gitu, kemudian balik lagi. Dan baru tadi Sabtu saya nyampe sore, sekitar jam 6 saya nyampe. Dari mana kekuatan itu? Mungkin orang berkata, kok capek-capek sih Pak, kan sekarang bisa video call gitu. Beda Bapak Ibu. Ketika kami bertemu, ketika kami melihat dan ketika kami saling menguatkan, itu sangat berbeda. Ya kalau terpaksa sekali bisalah video call. Tapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Kita harus seperti anak kecil yang merasakan ketidakberdayaan. Ini Tuhan katakan. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar. Barang siapa yang merasa tidak berdaya, dialah yang terbesar. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu membaca dalam Injil Matius 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, itu bukan miskin secara materi. Injil Matius 5 ya. Di dalam ayat yang ke-3 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin di sini adalah ketidakberdayaan. Sebab orang miskin tidak punya apa-apa lagi yang bisa dibanggakan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Hanya Tuhanlah andalan hidup kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Bapak Ibu dan saudaraku, ini adalah anak kecil dan gambaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita supaya kita menjadi seperti anak kecil. Menyambut anak kecil tidak mudah Bapak Ibu ya. Menyambut anak kecil itu menyambut mereka yang lemah, menyambut mereka yang tidak berdaya. Kecenderungan kita manusia senang sekali menyambut orang yang berada, orang yang hebat, orang yang terkenal. Wah kita senang sekali. Kalau orang yang hebat, kalau perlu kita gelar karpet merah. Tapi Tuhan katakan, barang siapa yang menyambut anak kecil ini, mereka yang tidak berdaya kita sambut dengan lebih hebat lagi. Siapa?
ini kan pendapat yang paradok, ini kan pendapat yang menentang konsep di dunia. Kecenderungan kita adalah menyingkirkan orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak punya apa-apa, kita singkirkan. Atau kalau sambut ya kita sambut seadanya. Betapa agungnya pengajaran ini. Bisakah kita menjadi yang terbesar? Harus, Bapak Ibu. Dimulai dari pertobatan, perubahan pikiran. Pagi hari ini adalah seri yang kedua. Tadi adalah review untuk Bapak Ibu mengingat kembali pelajaran pada minggu yang lalu. Kita buka dalam Injil Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37. Tolong dibaca. Markus 9 ayat 33. Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Kata kisah ini beda. Matius memandang seperti yang tadi kita lihat Bapak Ibu. Kemudian Injil Markus memandang proses sebelumnya, yaitu dalam perjalanan. Mereka kemudian mempertentangkan, memperbincangkan tadi di tengah jalan. Ini kan tidak ada di dalam Injil Matius. Jadi saling melengkapi. Tetapi mereka diam ketika Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Sebab mereka bertengkar. Siapa yang besar? Nah, menurut Injil Markus di sini, ternyata yang terbesar itu adalah mereka yang terdahulu. Artinya begini, yang terdahulu itu. Bentuk lain dari yang terbesar di surga, maka ia menjadi yang terakhir. Diambil dari satu tradisi sebuah rombongan di dunia. Jadi kalau ada rombongan pernikahan atau rombongan apa, yang paling depan itu adalah orang-orang pembesar, orang-orang terkemuka. Yang paling depan kalau ada satu rombongan. Yang paling belakang itu adalah para pelayan, para budak yang paling belakang. Para pelayan. Tidak ada di dalam Injil Matius. Jadi ini adalah cara pandang Injil Matius atau Matius ini melihat satu pesan. Dan kemudian Markus memandang dari yang lain. Kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, hendaklah engkau yang terakhir. Ayat yang ke-35, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu," maksudnya yang terdahulu di dalam kerajaan surga, "hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya itu." Sama seperti rombongan tadi, kalau di dalam rombongan itu yang terdahulu, yang paling depan itu adalah para pemuka, juragan, tuan, yang punya, itu yang di depan. Tapi yang di belakang adalah para pelayan, para budak, orang-orang yang secara materi tidak punya apa-apa. Kalau kamu ingin menjadi yang terdahulu di dalam kerajaan surga, jangan seperti yang terdahulu di sini. Tetapi hendaklah kamu menjadi yang terakhir dari rombongan. Kalau ada rombongan, itu pelayan.
Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Sama Bapak Ibu dengan kisah-kisah di dalam Injil Matius tadi, pada hakikatnya sama. Merendahkan diri. Sekaya apapun Bapak Ibu, diberkati sehebat apapun Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, saya senang kalau Bapak Ibu sangat diberkati Tuhan dari sisi materi. Tetapi jauh lebih senang ketika saya melihat hati itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sudah merasa punya sesuatu hal yang hebat, lebih hebat dari orang lain, kemudian kita memandang orang lain lebih rendah dari kita. Tidak bisa, Bapak. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Bahkan firman Tuhan ini berkata, pelayan. Tuhan Yesus bukan omong doang, Bapak Ibu. Karena banyak kan orang yang mengajarkan omong doang. Kalau Tuhan Yesus enggak. Apa yang dia ajarkan itu yang dia lakukan. Tuhan Yesus kemudian mengambil kain dan mengikatkan di pinggangnya dan kemudian mengambil baskom itu ya, kemudian diisi dengan air dan kemudian dia berlutut di depan murid-murid untuk membasuh kaki murid. Sebab tradisi orang Yahudi Bapak Ibu, kalau masuk ke dalam sebuah rumah itu sudah disediakan tempayan air. Mereka nyedok, kemudian basuh, kemudian baru masuk. Atau Bapak Ibu ya, ada pelayan yang nunggu di situ. Ketika ada orang masuk dalam rumah, sebelumnya di situ ada pelayan yang kemudian mengambil dan kemudian menuangkan. Tapi ternyata dalam kisah Tuhan Yesus menjadi pelayan itu tidak ada tempayan, tidak ada pelayan, dan kemudian mereka sudah masuk dalam rumah. Kemudian Tuhan Yesus memperlakukan dirinya sebagai pelayan seperti yang tadi saya ceritakan. Dia ambil kain satin dan kemudian dia ambil baskom dan kemudian mengisi dengan air dan berlutut di hadapan murid-murid, membasuh kaki murid-murid itu. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Firman Tuhan berkata, dalam dia segala sesuatu diciptakan, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dia adalah pemilik kerajaan surga, tapi sekarang dia berlutut di hadapan murid-murid dan membasuh murid-murid itu. Dia sebagai pelayan. Kita ingin menjadi yang terbesar. Amin. Tuhan sudah meninggalkan teladan bagi kita. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengetahui. Saya enggak tahu, untuk masuk dalam kerajaan surga yang menjadi terbesar, bagaimana saya tidak tahu. Tidak ada alasan untuk itu. Tuhan sudah menyampaikan hal ini. Berita tentang kehidupan di surga tidak bisa kita anggap sebelah mata dan berkata, itu kan nanti Pak. Kemudian kita remehkan tentang kehidupan di langit baru, bumi baru, di surga, di kerajaan Allah. Tidak bisa. Itu pelabuhan kita, itu port kita. Pelabuhan terakhir kita di situ. Kalau kita gagal dalam kehidupan kita yang sangat singkat ini, maka kita gagal masuk dalam sana. Dan betapa celakanya karena kebinasaan itu tanpa mengenal batas waktu. Kesengsaraan di dalam api yang tidak terpadamkan adalah kesengsaraan yang siang dan malam dan terus menerus. Tetapi sebaliknya, sukacita di dalam Tuhan pun ketika kita akan masuk dalam kerajaan surga dan menjadi yang terbesar bersama dengan Tuhan Yesus Kristus adalah sukacita yang tidak mengenal batas waktu. Abadi. Betapa kita rindu ke sana. Menjadi yang terbesar. Harus menjadi yang terakhir. Maka ia menjadi yang terakhir. Diambil dari satu tradisi. Menjadi seorang pelayan.
Ini adalah konsep Kristus. Dan Tuhan Yesus katakan anak manusia datang untuk melayani. Anak manusia datang untuk melayani, bukan dilayani. Walaupun sangat senang kalau kita dilayani. Enak ya dilayani ya. Disambut, dilayani. Pak Pendeta, ya kalau kita datang ke satu gereja, saya tidak pernah Bapak Ibu ya. Saya nggak pernah, walaupun ditawar-tawari ya. Ketika saya pelayanan di satu tempat, tak sama Pak Pendeta tak jemput, enggak usah. Wis pokoknya hari Minggu ibadah saya sudah nyampe. Betapa banyaknya orang dilayani, bukan melayani. Ya, ini ada Injil Matius. Matius 20 menyatakan hal itu. Markus 10 ayat 42 sampai dengan 45 menyatakan sama seperti Injil Matius. Menjadi yang terbesar itu seperti anak kecil tadi. Tidak punya daya, seperti pelayan. Kata Tuhan Yesus, kalau engkau ingin menjadi yang terdahulu di surga, engkau harus menjadi yang terakhir. Terakhir dari mana? Dari sebuah tradisi rombongan. Yang terakhir itu adalah para pelayan, para orang-orang yang tidak punya kekuatan apa-apa. Dan anak manusia, Tuhan Yesus berkata, datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah sekarang Bapak Ibu, maka barang siapa menyambut anak kecil dalam namaku, menerima penuh kasih seseorang yang tak terpandang. Maka ia menyambut Kristus sebagai pemilik kerajaan surga. Dialah yang terbesar di surga. Bukan, ini yang dimaksud dengan dialah yang terbesar di surga, bukan Kristus ya. Kristus sudah pasti yang terbesar di surga. Tapi barang siapa menyambut anak kecil dalam namaku, itu artinya menerimanya dengan penuh kasih, seseorang yang tidak terpandang, pelayan atau orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh orang lain, itu adalah orang-orang yang tak terpandang, maka ia menyambut Kristus. Kristus itu adalah pemilik kerajaan surga. Orang demikian yang menyambut seperti anak kecil, menyambut anak kecil, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Masih banyak waktu Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkenan, masih ada waktu kita untuk memperbaiki diri. Mungkin selama ini kita tidak menganggap serius hal ini. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan melawat kita. Sekarang coba kita lihat dari Injil Lukas. Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Hal yang sama, kisah yang sama, tetapi cara pandang yang berbeda. Tolong dibaca. Injil Lukas 9. Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Amin. Menjadi yang terbesar dimulai dari yang terkecil. Nah Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas ini dikatakan menyambut anak kecil, sama dengan Injil Matius 18 ayat yang kelima tadi, adalah menyambut Tuhan Yesus dengan pola pikiran yang bisa menerima pengajaran Kristus sebagai hal yang baru. Ini maksudnya, barang siapa menyambut anak kecil ini, dialah menyambut aku. Kalau engkau menyambut aku, Injil Markus tadi berkata, engkau bukan menyambut aku, tapi engkau menyambut dia yang mengutus aku, artinya Allah Bapa. Sementara Kristus, aku dengan Bapa adalah satu. Kalau engkau menyambut Bapa, engkau menyambut aku. Kalau engkau menyambut aku, engkau menyambut dia yang mengutus aku. Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, ini adalah perubahan pikiran. Pola pikir yang bisa menerima pengajaran Kristus sebagai hal yang baru. Artinya, konsep menyambut Kristus seperti anak kecil itu harus dilahirkan kembali. Ada orang yang bertanya kepada saya, Bapak Ibu, Pak Pendeta, dilahirkan kembali itu apakah dibaptis? Oh, bukan. Kalau baptisan itu kan pernyataan pertobatan untuk menerima Kristus, itu baru langkah awal. Kalau dilahirkan kembali itu seperti dilahirkan kembali itu pikiran kita itu harus dikosongkan gitu dengan konsep-konsep yang lama. Mungkin bisa dibaca dalam Yohanes 3. Kita lompat-lompat saja ayatnya, ayat 3 dan ayat 6 dan ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 3, 6 dan 16. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mau terima, Bapak Ibu? Di bagian terakhir tadi ayat 16 berkata, ini saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam satu kondisi berhadapan dengan seorang ahli Taurat yang bernama Nikodemus. Nikodemus adalah pemimpin agama Yahudi. Ayat pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia sangat tahu tentang hukum Taurat, sangat tahu Bapak Ibu. Tapi kemudian firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seandainya Bapak Ibu menjadi seorang yang bernama Nikodemus, bisa enggak menerima perkataan ini? Yang terjadi adalah, tapi bukan Nikodemus ya, kalau Nikodemus kemudian menerima ini, dan dia menjadi orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, Mesias. Yang terjadi secara umum, orang kemudian ahli Taurat Farisi itu kemudian mengambil batu dan melempari engkau, Tuhan Yesus. Karena dianggap sebagai menyekutukan Allah. Gitu. Ini ngaku-ngaku anak Allah lagi. Dan sekarang perkataannya begitu hebat. Karena begitu besar Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Orang Farisi, orang-orang ahli Taurat tahu siapa Yesus. Ini kan anak Maria. Anak Yusuf, tukang kayu. Rumahnya di sana saya tahu. Dia saudara-saudaranya saya tahu juga. Sekarang dia berkata, kalau engkau percaya kepadaku, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana supaya bisa menerima hal ini? Dilahirkan kembali. Tidak bisa Nikodemus. Ketika itu Nikodemus kan bertanya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, kenapa? Dia pemimpin agama, takut ketahuan yang lain. Pemimpin agama Yahudi kemudian dia datang kepada Yesus, enaknya malam-malam karena saya pemimpin agama dan bertanya, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertai engkau. Kemudian Tuhan berkata, aku berkata kepadamu ayat yang ketiga tadi, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Bingung Nikodemus, loh saya ini sudah tua, gimana saya dilahirkan kembali, saya harus masuk dalam rahim ibu. Enggak begitu maksudnya. Dilahirkan lewat air dan darah. Diperbaharui lewat Roh Kudus, diperbaharui lewat pengajaran Kristus,
dilahirkan kembali itu ini loh. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, dan kasih Tuhan, ada ruang di dalam pikiran kita ya, yang harus kita masukkan pengajaran-pengajaran Kristus. Kita hidup bukan dari kebenaran diri kita sendiri, tapi dari Kristus. Kalau nggak dilahirkan kembali seperti Nikodemus nggak bisa. Itu perumpamaan, itu satu ungkapan pikiranmu itu loh, harus ada yang harus menerima pengajaran yang baru. Seperti anak yang dilahirkan kembali kan belum punya pikiran apa-apa. Lause tadi berkata, kalau pikiran itu sudah penuh tidak mungkin diisi dengan hal yang baru. Tapi kalau pikiran itu kosong, maka hal-hal yang baru mudah dimasukkan ke dalam pikiran itu. Dialah yang terkecil, seseorang yang terkecil dialah yang terbesar. Dan bentuk lain dari merendahkan diri seperti di dalam Injil Matius 18 ayat yang keempat. Diulang kembali oleh Injil Lukas. Terkecil itu artinya mikros, bahasa aslinya mikros ya, itu terkecil. Bapak Ibu tentu tahu kata ini, artinya terkecil. Bisa juga diartikan terlemah, bisa juga diartikan tidak seberapa atau tidak terpandang. Barang siapa yang terkecil di antara kamu, dialah yang terbesar. Barang siapa yang merasa paling lemah, merasa tidak berharga, tidak ada harganya, merasa tidak terpandang, tidak punya apa-apa, dialah yang terbesar. Artinya begini, bukan berarti kita itu minder Bapak Ibu. Beda ini ya. Artinya begini, kalau kita terlemah, kita mengaku tidak punya kekuatan apa-apa selain dari Allah. Kalau kita tidak berharga, ya, tidak berharga itu artinya aku punya Allah yang berharga. Kita berharga di mata Tuhan Bapak Ibu. Ini adalah pandangan kalau kita punya sesuatu hal yang hebat maka kita sering melupakan Tuhan. Tapi barang siapa yang tidak seberapa, itu mikros. Aku punya Tuhan yang hebat. Kalau kita terpandang, kita bisa sombong. Tapi kalau kita tidak terpandang, maka mata kita akan memandang Dia yang maha mulia, yaitu Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga. Kesimpulannya Tuhan Yesus sangat setuju dengan tujuan hidup, yaitu menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Tetapi cara dan jalan yang harus ditempuh bukanlah jalan yang menurut kebenaran kita, tetapi harus menurut cara yang Tuhan Yesus ajarkan, seperti pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai dengan saat ini, Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Kalau kami cakap menanggung segala perkara, karena Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada tangan kami ini ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan, dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum. Terima kasih ya Bapa, dan inilah kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan. Sekarang kita ambil gelas kecil ini dan kita taruh di dada kita. Dia adalah pribadi yang mengasihi kita. Dialah kekasih jiwa kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan.
Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, menaikkan pujian dan meninggikan nama Dia lewat puji-pujian, dan kita juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Engkau Tuhan Allah yang sudah memberkati kami Tuhan. Engkau jamah, Engkau kuduskan persembahan ini, yaitu persembahan khusus maupun persembahan persepuluhan. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Bapa di dalam kerajaan surga, kami siap untuk menerima berkat-berkat yang datang daripada Engkau Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, penghiburan, kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Allah yang maha mulia. Engkaulah Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Kami semua yang ada tempat ini berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami ini yang masih berjuang untuk melawan virus corona ini Tuhan. Dan Engkau memberkati Bapak Presiden, Engkau memberkati semua aparatur negara. Terima kasih ya Tuhan, demikian juga dengan Pak Bupati kami Tuhan di Cilacap ini, Engkau menjamah, memulihkan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.